Ya, insya Allah kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita memahami kenapa ya kok ada perbedaan pendapat antara minta diruqyah ini. Ya, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Dalam video ini saya akan menjelaskan detail tentang menyikapi perbedaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat rizki, yang mana banyak sekali rizki yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya teman-temanku, insya Allah dalam video kali ini di channel Keluarga Al-Mu'min, Sakinah, Mawadah, Warahmah sampai surga, insya Allah. Ya, insya Allah kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita memahami kenapa ya kok ada perbedaan pendapat antara minta diruqyah ini. Ya, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Dalam video ini saya akan menjelaskan detail tentang menyikapi perbedaan itu. Allahumma sholli wa sallim, semoga selawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selawat tetap bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang mana rela mendampingi Rasulullah alaihi wasallam agar agama Islam sampai kepada saat ini. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, kita langsung saja agar tidak menunggu waktu lama. Kita sudah jelas bahwasanya ada sebuah hadis yang sahih juga ya tentang perkara minta diruqyah. Jadi kan cerita bahwa Rasulullah SAW itu kan melihat ada banyak golongan ya. Dalam riwayat ada golongan beliau yang mana akan masuk surga tanpa hisab. Ya, jadi akan masuk surga tanpa hisab. Cuma yang digarisbawahi adalah kata Rasulullah SAW, humul ladzina la yatatayyaruna wa la yastarqun. Ya, orang yang istilahnya tidak melakukan tiyaroh atau menganggap sial ya, atau juga orang yang minta diruqyah. Nah, ini nih. Ini makanya menjadi polemik bagi teman-teman yang katanya, saya nggak usahlah diruqyah, nanti nggak masuk surga tanpa hisab, ya kan? Atau juga ada yang bilang, nggak apa-apa ruqyah dan ini dan itu. Akhirnya banyak perdebatan. Maka dari itu di video ini saya akan menjelaskannya ya. Seperti ini teman-teman. Dalam ilmu tafsir, ya dalam ilmu tafsir itu memang ada yang istilahnya lebih mudah dipahami adalah memaknai suatu hadis ataupun juga Al-Quran itu secara tekstual atau kontekstual. Ini perbedaannya itu aja ya. Tekstual itu seperti istilahnya bahasanya aja itu. Misalkan ada yang dikatakan bahwa wala yastarqun, ya orang yang tidak minta diruqyah ya. Artinya dalam kata minta diruqyah ini dimaknai secara tekstualnya saja. Nah, tapi berbeda beberapa orang yang memaknai gitu ya, para ulama juga ada yang memaknai secara minta diruqyah ini adalah secara teks kontekstual, artinya ada makna tersembunyi ya. Jadi ini ilmiahnya seperti itu, penjelasan ilmiahnya. Jadi awal mula perbedaan ini adalah bagaimana cara si penafsir itu secara tekstual atau kontekstual saja ya. Kalau misalkan dia mengatakan satu hadis itu dengan cara tekstual, maka wajar ya, wajar. Berarti kamu nggak boleh diruqyah, tidak boleh minta diruqyah gitu kan, nanti kamu tidak masuk surga tanpa hisab. Ini memang seperti itu. Tapi berbeda dengan orang-orang yang bermaknai kontekstual, artinya boleh minta diruqyah. Nanti lebih jelasnya lagi saya jelaskan. Sebelum masuk ke langsung perbedaan ini ya teman-teman, kita juga mau ngambil salah satu contoh yang mana ulama mazhab juga ya, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, ini juga punya ijtihadnya masing-masing. Contoh kecil ya, menyentuh wanita ataupun bukan mahram, laki-laki perempuan, itu membatalkan wudhu atau tidak?
Nah, ini juga yang menjadi perbedaannya itu tadi, ya. Eh, Kalau misalkan Imam Syafi'i, ya kan, dalam mazhabnya itu kan kalau menyentuh wanita dan laki-laki, bahkan suami istri pun batal, ya, karena beliau punya dasarnya, ya. Bisa juga dikarenakan dalam Al-Quran menyentuh wanita, beliau beristihad, ya memang menyentuh secara zohirnya, ya. Tapi berbeda dengan mazhab yang lainnya, ketika dalam kata menyentuh ini secara kontekstual ternyata ada hadis juga yang lebih menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencium istrinya, kemudian beliau ke masjid dan sholat langsung tanpa berwudu. Ya, jadi teman-teman di sini saya akan mengajak kepada teman-teman tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu khawatir bagi yang istilahnya secara tekstual atau kontekstual, ya semua sama-sama saja sebenarnya seperti itu. Adapun bagaimana ketika kita memaknai kata minta diruqyah itu secara kontekstual, ya tentu saja banyak ya hadis-hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah disihir, kemudian ada malaikat langsung meruqyah, bahkan menjadi asbab turunnya surat Al-Falaq An-Nas. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri yang sudah pernah membacakan Al-Fatihah kepada suatu kepala suku, kemudian dia sembuh, Rasul pun membolehkannya. Bahkan ada hadis juga yang mengatakan Rasul menjelaskan, ya teman-teman, la ba'sa biruqa malam yakun fihi syirqa. Ya, tidak mengapa ruqyah yang di dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau secara kontekstual orang-orang yang masih melakukan ruqyah atau jadi minta diruqyah itu memaknainya secara kontekstual. Maksud dari ruqyah itu ada dua, ruqyah yang syar'i, ruqyah yang syirkiyah. Adapun ruqyah yang syar'i dan ruqyah syirkiyah sudah dijelaskan juga pada ciri-ciri dukun atau ustadz dukun. Ustadz atau ustadz dukun itu sudah dijelaskan. Kalau untuk cirinya, kalau yang ruqyah syirkiyah itu bisa menerawang, ya, memberikan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga dia istilahnya mempunyai pasukan atau minta bantuan jin, itu sudah jelas itu ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syar'i hanya minta sama Allah, tidak ada aneh-aneh dan tidak punya pasukan atau punya jin. Jadi seperti itu. Jadi kontekstualnya adalah ruqyah yang syar'i dan ruqyah yang syirkiyah. Kemudian ada juga yang memaknai bahwa minta diruqyah maksudnya terlalu bergantung, ya, terlalu bergantung kepada si peruqyah. Saya mau diruqyah sama situ aja lah biar sembuh, itu juga tidak boleh. Ya, makanya kalau saya ke teman-teman kita tidak ada yang jadi langganan. Ya, alhamdulillah satu kali saya terapi, saya ajarkan dari A sampai Z. Setelah saya pulang silahkan dipraktekkan sendiri. Jadi sebaik-baiknya ruqyah adalah ruqyah sendiri, ya, atau ruqyah mandiri. Teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi itu seperti itu ya. Jadi mudah sekali bagaimana kita memahami kata minta diruqyah. Tinggal ya mungkin ustadz atau siapapun yang mengatakan tidak boleh diruqyah, nanti tidak masukkan surga tanpa hisab gitu kan. Nah, itu bisa jadi ustadz atau penceramah itu beliau memaknai secara tekstualnya saja. Tapi bagi teman-teman yang masih meruqyah, masih juga ikhtiar dengan cara ruqyah, ya insya Allah tidak masalah. Yang penting ada dua syarat tadi, yaitu dengan ruqyah yang syar'i, yang kedua tidak bergantung kepada satu peruqyah. Ya, jadi semuanya istilahnya tidak ada yang berat sebelah lah. Ya, mungkin itu saja. Jadi itulah secara ilmiahnya, tinggal mengambil makna minta diruqyah ini secara tekstual atau kontekstual. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bisa menjadi kita tambah wawasan, jangan saling menyalahkan. Bagi yang tidak mau diruqyah, ya silakan, itu sudah haknya. Dan bagi yang ingin berikhtiar untuk minta diruqyah, ya silakan bisa meminta dengan peruqyah yang syar'i, dan tentunya tidak boleh bergantung kepada peruqyah. Mungkin itu saja di dalam video kali ini di channel Keluarga Al Mukmin, Sakinah Mawaddah Warahmah sampai surga insyaallah. Dan insyaallah nanti di channel ini akan memberikan video-video edukasi ya insyaallah. Makanya jangan lupa dong ya, bantu like, comment, subscribe agar channel ini bisa berkembang. Itu saja, sampai jumpa lagi dalam video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.